PJS Bupati Lampung Tengah Bobi Irawan menerima entry meeting tim pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK RI perwakilan Provinsi Lampung di ruang rapat Subing Pemkab Lampung Tengah Senin 7 Oktober 2024. Kegiatan entry meeting tersebut dihadiri oleh Ketua Tim BPK RI Perwakilan Lampung, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Inspektorat, Kepala BPKAD, serta Kepala Perangkat Daerah terkait. Yang kami hormati beserta rombongan, rekan-rekan asisten, para Kepala Perangkat Daerah, yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka entry meeting kehadiran tim pemeriksa BPK perwakilan Lampung di Kabupaten Lampung Tengah. Mohon izin Pak Bupati, alhamdulillah di dalam tim ini sebagai penanggung jawab adalah Bapak Mas Budi, kemudian alhamdulillah wakil penanggung jawabnya Ibu Susanti Arinias, kemudian pengendali teknis Ibu Rulita Andri Astuti, kemudian Ketua Tim Pak Delwin Krisna Hutapea, kemudian masing-masing anggota Dia Anggraini, Rudi Hendriawan, Melda Oktaviana, Pedi Petrian, Muhammad Jibar Privani, kemudian Lailatul Fadilah Fitria, kemudian Kristi Carolina Tarigan, kemudian yang ke-12 Sandi Yusmantoro, dan ke-13 Joshua Brian Maruliam Palasaudian. Ini ada 13 Pak Bupati, dan untuk memperoleh pemahaman terkait dengan entry meeting ini, kami mohon yang mewakili dari BPK untuk bisa menyampaikan kepada Ibu. Dalam sambutannya, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Lampung yang diwakili Ibu Nurita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya untuk PJS Bupati Lampung Tengah, Bapak Bobi Irawan yang telah menerima tim. Nurita menambahkan maksud dan tujuan kehadirannya di Lampung Tengah dalam rangka pendahuluan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu terkait belanja tahun anggaran 2024. Nurita menjelaskan pemeriksaan ini merupakan rutin dilakukan, namun tidak semua kabupaten kota dikunjungi, dan saat ini ia beserta tim masih dalam tahap pendahuluan, akan berada di Lampung Tengah selama 10 hari. Selama pemeriksaan dilaksanakan, ia bersama tim meminta kepada OPD untuk mempersiapkan dokumen dan data yang akan diperiksa. Yang terhormat PJ Bupati Lampung Tengah, PJ Sekretaris Daerah, Pak PLT ya, Pak PJ yang Pak maaf Pak semua, dan para asisten serta kepala OPD yang hadir pagi ini, dan staf di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih atas penerimaannya pagi ini Pak. Maksud kedatangan kami berdasarkan surat tugas yang diberikan kepada kami di sini adalah surat tugas pendahuluan untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu belanja tahun anggaran 2024. Sebenarnya pemeriksaan ini pemeriksaan yang rutin, cuman memang tidak semua kabupaten kota yang kami datangi, karena kalau semester 2 itu ada beberapa kabupaten kota kan ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, ada dengan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kali ini Pak, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja daerah
tahun 2024 ini akan kami laksanakan dengan 2 tahap, yaitu 2 tahap pendahuluan dan tahap perinci. Tahap pendahuluan ini 10 hari sudah kami lakukan sebenarnya Pak, mulai tanggal 2 Oktober. Tapi kalau di BPK itu ada namanya surat tugas dalam kantor sama di luar kantor. Nah ini tahapnya di luar kantor selama 7 hari. Tadi kayaknya sempat ngobrol karena ini apa ada upacara, jadi kami juga udah datang karena kami sampai di Lampung Tengah sudah tadi malam Pak. Jadi tadi pagi kami sudah sampai di sini sampai diterima sama teman-teman BKD. Oh sebentar katanya ya. Gak tahu senang apa nggak di kalau kami sebentar. Jadi 10 hari dengan jumlah totalnya Bapak tadi bacakan ada 13 orang. Penanggung jawabnya langsung dengan Kepala Perwakilan Pak Mas Budi, Kepala Perwakilan di BPK Provinsi Lampung. Ada di sini wakil penanggung jawab. Nah, salam dari Pak Mas Budi karena beliau saat ini posisinya di Batam. Akhir tahun biasanya banyak kegiatan ya Pak. Insya Allah nanti mungkin di tahap terinci ataupun di pendahuluan ini kalau sempat akan melakukan supervisi di lapangan. Tapi kalaupun tidak, kami secara rutin akan melaporkan kegiatan kami di lapangan Pak. Kami dari 13 orang ini bertujuh, tapi nanti saya sampai besok Pak di sini. Kalau teman-teman akan sampai 1 minggu di sini. Namanya ini lagi di lapangan, sedangkan yang 4 orang tinggal di kantor. Makanya kemarin, seminggu yang kemarin kita sudah ada permintaan dokumen untuk diantarkan. Jadi teman-teman ada yang sebagian sudah mengolah data di sana. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini Pak merupakan dukungan untuk pemeriksaan LKPD tahun 2000. Laporan keuangan tahun 2024 yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Pemeriksaan mandatori namanya laporan keuangan pemerintah daerah yang hasilnya adalah opini. Kalau PDTT ini kesimpulan Pak, hasil dari pemeriksaan PDTT ini namanya kesimpulan apakah kalau ini pokoknya adalah belanja, apakah belanja, pelaksanaan belanja di Kabupaten Lampung Tengah nanti kesimpulannya apakah dilaksanakan dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak sesuai, ada tidak sama dengan kalau laporan keuangan opini ada WTP, WDP gitu ya, disclaimer. Nah kalau untuk belanja ini nanti ada sesuai dengan peraturan, tidak sesuai atau tidak bisa memberikan pendapat gitu kan. Apakah sesuai atau tidak bisa dinilai, ini mengacu kepada kriteria yang mana gitu ya. Tapi harapannya karena Lampung Tengah ini sudah lebih dari 5 tahun kayak udah WTP ya Pak. Jadi kami harapkan laporannya bagus sesuai dengan kriteria yang berlaku. Pemeriksaan kami ini lingkupnya khusus untuk tahun 2024. Sementara dari dokumen yang kita minta sampai 30 September ya, 10 September. Jadi pelaksanaan dari 1 Januari sampai 30 September. 10 hari ini kami masih dalam proses ini apa identifikasi namanya. Identifikasi mungkin akan pemeriksaan kami berbasis resiko. Jadi resiko kegiatan di mana mungkin tidak semua entitas yang akan kami periksa, tidak semua kegiatan juga yang akan kami periksa. Nah, di tahap inilah kami akan melakukan identifikasi itu. Jadi kami mohon kerjasamanya, dukungan dokumen, karena waktu kami juga sangat terbatas. Jadi tidak hanya di 10 hari pemeriksaan kami Pak, kami setelah 10 hari ini nanti akan mengolah data kemudian untuk ya mungkin 2 minggu atau akhir Oktober lagi kami akan melakukan pemeriksaan rinci. Jadi pemeriksaan hari ini sampai minggu ini 2 minggu kita break dulu, mengolah data, nanti ada laporan kami Pak, walaupun laporannya tidak kami serahkan, jadi di tahap pendahuluan ini tidak ada laporan yang kami serahkan, tapi kami akan informasikan hal-hal apa yang perlu dipersiapkan untuk pemeriksaan rinci.
harapan kami agar ini berjalan lancar dan semoga hasilnya juga bagus untuk mendukung laporan keuangan tahun depan. Sementara itu, PJ Bupati Lampung Tengah Bobi Irawan menyambut baik atas kehadiran tim BPK RI Perwakilan Lampung yang akan melaksanakan pemeriksaan rutin. PJ Bupati Lampung Tengah juga menegaskan kepada OPD terkait untuk dapat melaksanakan semua program dengan patuh dan taat dengan aturan dan diminta untuk terus berkoordinasi dalam penyajian kelengkapan data yang diminta oleh tim BPK. Karena ditambahkan Bobi, ini merupakan salah satu tahap penting dalam keberhasilan dan kelancaran pemeriksaan. Dengan demikian ditambahkan Bobi Irawan, kita semua berharap Pemkab Lampung Tengah dapat kembali meraih WTP atau wajar tanpa pengecualian. Kesempatan kali ini maka kita yang meeting untuk pemeriksaan tadi sudah dijelaskan. Ya, kita sudah dengar semua. Ada 2 tahap, ada pendahuluan dan terperinci. Ya. Dan juga sudah disampaikan beberapa hal-hal pokok terkait dengan pemeriksaan ini. Saya minta ini menjadi perhatian kita semua, terutama kepala OPD, karena ini adalah bentuk atau parameter kepatuhan kita dalam penyelenggaraan dan pengelolaan utamanya keuangan daerah. Dan untuk yang kali ini masuk dalam belanja ya, tahun 2024 mulai dari 1 Januari sampai dengan 30 September ya. Ini Pak Sekda menjadi perhatian kita dan saya harapkan untuk seluruh OPD nanti melalui Pak Sekda agar tim ini difasilitasi ya. Nanti mintanya juga nggak banyak-banyak, kerjasama dan dukungan dokumen. Oleh karenanya saya minta seluruh OPD untuk bisa bekerja sama ya. Mintanya cuma kerjasama dan dukungan dokumen, dan dokumennya disiapkan dengan baik Bapak Ibu semua. Jadi ini timnya ada di BPKD ya, sekretariatnya. Jadi tolong ini difasilitasi, kemudian seluruh para OPD itu kooperatif. Walaupun nanti diambil sampel gitu Bu, nggak semua ya, diambil sampel karena waktunya juga terbatas. Kalau pendahuluan ini hanya 10 hari, sudah dimulai sejak 2 Oktober. Sekarang sudah tanggal 7 kita ya, berarti berapa hari lagi. Jadi sebelum masuk terperinci ya, ini Pak Irfan tolong disiapkan semua, kemudian tim ini difasilitasi dengan baik. Yang berikutnya ya, kemudian hal ini juga berkaitan karena tadi sudah disampaikan bahwa ini nantinya untuk dukungan LKPJ tahun 2024 yang akan disampaikan pada tahun 2025. Apakah kita masih nanti bisa WTP kembali, kan begitu. Jadi poin pemeriksaan kali ini, apa yang kita hadiri di pagi ini menjadi sangat penting. Kalau kita ingin bertahan atau mempertahankan bahwa kita WTP, ya ini harus diseriusi. Yang selanjutnya yang harus saya garis bawahi, pertama itu terkait dengan beberapa hasil. Iya ini sekalian ya, sekalian ini Bapak Ibu dinikmati ini sajian. Hasil temuan yang sudah disampaikan. Ya, ada yang tadi pengembalian. Nah ini kalau bisa betul tadi disampaikan sebelum 60 hari Pak, kalau bisa sudah diselesaikan agar tidak berlanjut kepada hal-hal yang lain. Kalau APH udah masuk udah beda ini ceritanya nih Pak Sekda. Ya, jadi saya minta untuk segera ditindaklanjuti hasil-hasil rekomendasi dan temuan yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, saya juga nanti dilaporkan Pak Sekda, Pak Irfan,
mana saja tadi yang memang menjadi rekomendasi dari BPK yang harus segera kita tidak lanjuti. Kalau melihat presentasinya tadi kita masih mendekati, belum mencapai batas minimal gitu Bu ya. Batas minimal tadi 80%, kita masih 81%. Ya, jadi saya minta ini sekali lagi untuk kooperatif dan segera difasilitasi sehingga pada saat selesainya nanti hasil kesimpulan tadi memang sesuai yang kita harapkan. Jadi sesuai dengan peraturan ya. Jadi harapan kita begitu betul Pak Sekda. Jadi belanja kita itu harapan kita nanti kesimpulan dari teman-teman BPK yang memeriksa ini sesuai dengan peraturan. Jangan sampai yang dua Pak Irfan tidak sesuai atau nggak bisa dinilai. Ini agak panjang nanti ceritanya. Jadi saya minta untuk semua korporatif sekali lagi dan segera menyampaikan dokumen-dokumen yang memang diminta untuk dilakukan pemeriksaan. Pada tahap terperinci nanti sampai dengan bulan November tanggal 25. Akhir. Oh 30 hari. Ya. 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 Jadi saya minta ini kepada teman-teman BPK. Kalau tadi saya menyampaikan kepada jajaran saya, untuk kepada teman-teman BPK selama pendahuluan dan terperinci nanti, saya harapkan yang dikedepankan pembinaan. Kalau berkenan, ya harapan kita begitu ya. Jadi yang dikedepankan pembinaan Bapak Ibu semua, para auditor, agar kita juga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan kita. Mungkin tadi ada yang kurang paham, ada yang nggak tahu, yang diberi tahu dan diberi pemahaman. Jangan terlambat waktunya. Kemudian juga dibuat dengan baik ya Bapak Ibu semua. Kemudian juga disajikan dengan sesuai format yang diminta oleh teman-teman kita dari BPK. Itu yang saya maksud fasilitasi. Jadi jangan nanti diterjemahkan saya bilang fasilitasi dengan baik itu macam-macam, enggak. Ya, jadi sesuai harapan dari teman-teman BPK juga dilaporkan saja kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan dari auditor atau teman-teman BPK yang sedang melakukan tugas ini, disampaikan langsung ke mereka atau ke kantor tadi. Dan juga menggarisbawahi karena ini bagian nanti pada saat belanja tahun 2024, jangan juga tadi merasa kok kita di dua kali gitu ya. Nah ya, jadi Pak Sekda ini menjadi perhatian karena memang ini bagian yang tidak terpisahkan, bukan diperiksa dua kali karena mereka hanya melakukan uji petik ya. Tentu ada kegiatan-kegiatan nanti yang belum ya, tentu akan dilakukan audit kembali ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dari Lampung Tengah, tim liputan Diskominfotik Lampung Tengah melaporkan.